Jadi memang kalau di jalanan memang kehidupannya memang seperti itu ya. Ini kalau nggak makan ya dimakan. Kalau nggak makan, pasti kita dimakan. Iya. Kehidupan itu harus sama orang itu harus bersosialisasi. Bersosialisasi betul. Salah gitu ya. Kadang ingat gitu, kadang dalam hati ngomong gitu. Andai masih ada ibu, mungkin nggak begini jalan hidup saya. Pada saat ikut ibu tiri, pernah nggak merasa ini ibu saya atau bukan? Pernah nggak kayak gitu? Tahunan sih mas. Tahunan? Iya baru tahu. Kamu nggak mau cari tahu atau takut untuk cari tahu? Bibi juga awalnya nggak mau ngasih tahu kan. Sampai 4 hari baru dikasih tahu sama dia. Misalkan bapak kamu itu masih ada, ibu kamu masih ada. Anggaplah di depan ini ada ibu kamu, ada bapak kamu. Apa sih yang kamu mau sampaikan ke beliau? Kalau kamu cerai, kamu gak diurus, ya kamu gak boleh membenci. Bagaimanapun juga itu adalah orang tua kamu, darah daging kamu yang melahirkan kamu. Terus kamu planning untuk ke depan itu seperti apa? Rencana ke depannya di masa tua kamu seperti apa? Surga kan ada di telapak kaki ibu. Meskipun udah meninggal sekalipun, wujud kasih sayang anak terhadap orang tua mendoakan setiap saat. Sampai muka kamu itu berdarah atau ada yang luka, pernah nggak? Pernah dipukulin. Dipukulin gara-gara apa? Gara-gara itu bukan di dalaman itu, masih di kampung perkampungan. Masih di perkampungan. Ya karena saya orang baru, jadi kan ada tongkrongan gitu. Jadi setiap saya lewat nggak pernah saya nanya. Nggak nyapa. Nggak nyapa gitu. Memang dulu kan saya nggak tahu bergaul lah dulu, nggak pernah bergaul. Jadi pada nggak senang tongkrongan itu. Malam-malamnya mau pulang kerja ya, dijegat. Cegat. Iya. Dikeroyok di tempat atau diculik atau di mana? Pertama sih ditungguin gitu mas, kayak ditunggu tempat sepi. Iya tempat biasa saya. Rame atau rame? Dia ada berenam, kalau nggak berlima, saya sendiri. Di situ saya diberhentiin kan, ditanya ini itu asal ini udah dipukulin gitu. Di situ. Ini berdarah. Bawa barang. Enggak, dia cuma megang kayu sama batu. Di situ kamu diem. Ya saya mau lawan juga percuma mas. Ancur-ancur tim. Iya. Motor kamu sudah beberapa. Kalau motor nggak diapa-apain cuma saya doang. Soalnya kan masih sebelahan kampung. Dan pada saat kamu dikeroyok, emang kamu nggak punya abang-abangan atau gimana? Dulu belum, baru dikit gitu. Jadi baru kenal gitu sama orang. Abang-abang itu dulu belum ada. Itu setelah kamu dikeroyok, kamu kemana tuh? Terus setelah saya dikeroyok, saya ke rumah teman, bukan temen ya, ke orang yang saya kenal gitu. Iya. Di situ kan saya minta tolong ini, namanya orang baru kenal kan, dibilangnya bentar aja. Ya lu mau gimana aja, cuma bisa merenung doang gitu mas. Kesakitan ya? Iya, benar sakitan, terus merenung juga kenapa nggak ada yang mau belain. Iya. Dan dari situ juga saya belajar gitu. Nah, apa yang kamu bisa petik tuh dari pelajaran itu tuh? Yang saya bisa petik, ya harus kayak Apa yang kamu pelajari dari itu? yang saya pelajari dari itu harus berkembang biak, harus dekat sama orang gitu. Harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain gitu. Dan di dalam kehidupan itu harus sama orang itu harus bersosialisasi. Bersosialisasi betul. Dan juga emang kita hidup juga butuh teman juga sih mas. Tapi pernah nggak pada saat kamu, maaf nih ya, pada saat kamu dipukulin, kemudian sampai berdarah-darah, pernah nggak keinget? Biasanya kan orang ketika sakit atau apa, apalagi di usia 20 tahun ke bawah, biasanya kan yang diingat adalah orang tua. Iya. Pernah nggak keinget ke orang tua gitu? Pernah sih. Orang tua kandung loh. Iya. Gimana? Ya, kadang kalau saya gitu kan habis kayak ada masalah gitu ya. Kadang ingat gitu, kadang dalam hati ngomong gitu. Andai masih ada ibu, mungkin nggak begini jalan hidup saya. Ya namanya udah dari sono dari udah takdir begitu mau gimana lagi. Jadi pikiran saya cuma ikhlasin, pasrahin udah. Ikhlasin, pasrahin. Iya. Kalau saat lagi down begitu ya pikiran saya ke situ aja. Pikirannya situ. Kemudian kadang ada tuh kayak kemarin
Polres Semarang sama Elang Maulana. Dia kadang suka bercermin sendiri. Dia bilang ke saya itu, kadang saya curhat mas, curhat ke kaca. Bayangin kaca itu adalah orang tua saya sendiri. Saya cerita di situ, tanya panjang lebar. Meskipun saya kayak orang gila, kamu pernah nggak di posisi itu? Kayak curhat sendiri sama orang tua, padahal orang tua kamu jelas-jelas nggak ada. Pernah nggak? Oh, saya lebih sering merenung sendiri sih. Merenung. Iya. Tapi berarti kamu itu ini kembali ke orang tua ya? Iya. Kamu itu orang tua kamu masih ingat nggak sih muka? Enggak. Enggak. Orang tua kandung itu dari ayah sama ibu nggak pernah tahu mukanya. Nggak tahu mukanya, nggak tahu kasih sayangnya. Nggak tahu apa. Nggak tahu. Terus kamu pernah nggak ngerasa pada saat ikut ibu tiri, pernah nggak ngerasa ini ibu saya atau bukan? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Saya pernah keinget-inget di situ, bukan kecil sih, pas udah remaja. SMP, SMA, SMP. berarti pas masih di panti ya? Iya. Gimana tuh? Kadang-kadang saya mikir, ibu saya yang mana ya? Dibilang sama yang ini kan, ada juga pernah saudara bilang, ini bukan ibu lu. Terus saya nanya ke bokap yang sambung, dibilangnya, wah ini ibu lu, jadi bingung gitu mas. Iya. Ada yang bilang bener, ada yang bilang enggak. Berarti kamu pernah ngerasain benar-benar di situ dilema, bingungan ya? Iya. Berapa lama kamu ngerasa kebingungan itu? Bingungan itu tahunan sih mas. Tahunan? Iya, baru tahu. Kamu nggak mau cari tahu atau takut untuk cari tahu? Ya lebih takut. Takut. Iya. Apa yang kamu takutin tuh? Ya takutnya gimana ya, takut kesinggung gitu omongan saya kalau dia ngomong begitu. Tanya ke orang tua kamu. Iya. Oke. Kemudian sampai sekarang kamu nggak tahu orang tua kandung kamu itu seperti apa, cerainya seperti apa, kemudian meninggal, masih hidup atau meninggal? Udah meninggal. Meninggal. Kamu sampai sekarang nggak tahu ceritanya? Udah tahu. Udah tahu. Tahu dari siapa? Tahu dari bibi saya. Tahu apa? 4 bulan kemarin kan, dari 4 bulan kemarin. Oh baru. Baru banget. Oh sampai baru kepikiran untuk mencari tahu itu? Ya awalnya sih kan saya hidup jauh dari keluarga gitu ya. Terus saya ngeliat teman saya punya saudara ini itu, saya mikir saya masih punya saudara apa enggak gitu. Terus saya nekatin aja nemuin saudara, ketemu sama bibi saya itu dari apa, bibi tiri atau bibi kandung? bibi kandung. Taunya bibi kandung dari mana? Ya karena ngoper saya ke Mas Sambung itu dia. Oh, berarti Adanya kamu dari dioper ibu 2 saya. kali ya? Iya, ada dari ibu saya. Itu kamu ketemu atau sengaja nyari? Saya nyari. Nyari gimana tuh ceritanya itu? Jadi ceritanya itu saya nyarinya itu di daerah Banten. Daerah Banten? Iya. Taunya dari mana tuh? Tahu dari orang-orang situ dikasih Iya, nomornya. gimana? Jadi udah ketemu, terus saya bilang kan, jadi kirain bibi saya mah saya udah masih ikut sama orang tua kan. Orang tua tiri itu? Iya. Taunya kan saya udah 4 tahun kan udah sendiri. Orang tua tiri kamu masih ada? Masih ada. Kok kamu gak ikut dia? Ya enggak. Enggak ya? Terus gimana? Terus saya ketemu bibi, terus saya langsung nanya gitu, orang tua saya yang mana? Bibi juga awalnya nggak mau ngasih tahu kan. Nyampe 4 hari baru dikasih tahu sama dia. 4 hari? Ya 4 hari saya nanya gitu. Nanya terus? Ya. Kasih tahu kan, kata dia, ibu lu aslinya bukan yang itu. Terus yang mana? Saya dibawa ke ruangan kan, berdua doang gitu. Ibu lu aslinya orang Kuningan. Terus? Bapak lu juga sama orang situ. Terus cerai kata dia. Pas begitu cerai, saya nggak ada yang ngurusin gitu mas. Saya dititipin ke bibi saya yang ini, yang ngasih tahu ini. Kebetulan bibi saya yang ngasih tahu ini anak tuh udah banyak. Jadi merasa kerepotan juga mungkin dia. Dititipin lagi sama dia ke tetangganya yang jadi ibu sambung sekarang nih. Udah almarhum. Itu di situ. Tapi kamu tahu ibu kamu masih hidup, masih sehat, bapak kamu Kalau sehat? ibu kandung mah nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Kalau bapak Kalau nggak sama. nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Misalkan bapak kamu itu masih ada, ibu kamu masih ada. Anggaplah di depan ini ada ibu kamu, ada bapak kamu. Apa sih yang kamu mau sampaikan ke beliau? Apa yang sampai? Ya pengen ketemu aja gitu. Pengen
pengen tahu rasa kasih sayang orang tua kandung. Pengen tahu rasa kasih sayang orang tua kandung. Iya. Dan kamu pun nggak pernah dapetin itu? Nggak pernah. Nggak pernah dapetin itu. Berarti kangen banget kamu ya sama orang Pasti tua ya. ya? Meskipun seburuk-buruknya orang tua itu adalah orang tua kamu. Iya. Kemudian dari hasil cerita itu, bibi kamu pun nggak tahu ibu kamu masih ada atau enggak? Dia jangan tahu, dia udah pisah pas dia saya di bawah dari umur masih kecil sih, masih bayi. Jadi pisahannya itu sama gitu. Jadi bibi saya sama ibu saya itu pisahannya sama kayak saya pisah sama ibu. Oh, Bareng gitu di bawah. iya, berarti kamu diselamatin sama bibi kamu itu. Iya. Kemudian sama bibi kamu itu dioper lagi ke ibu tiri kamu itu. Berarti dioper gitu ya. Iya. Toh, ada nggak sih yang ingin yang kamu pengen sampaikan banget gitu ke teman-teman kamu yang masih di panti ataupun orang-orang biasanya gini toh, banyak kan orang yang tinggal di panti ketika masih sekolah gitu ya, SD ataupun SMP, kan sedikit banyak kamu cerita pun dikucilkan atau sedikit banyak direndahkan. Ada nggak sih pesan-pesan yang benar-benar kamu pengen sampaikan dari hati kamu langsung sama teman-teman kamu atau anak-anak yang masih tinggal di panti? Ada nggak? Ada. Nggak. Dari saya sih ya buat orang-orang yang kayak saya gitu, yang nggak punya keluarga, yang kehidupannya nggak jelas gitu, tolong jangan dikecilin gitu, jangan diledekin. Iya. Karena kita semua juga sama kan manusia. Intinya saling menghargai aja gitu. Ya itu di mata Allah kan semua sama. Ya, berarti kesimpulan yang bisa hari aku sampaikan untuk teman-teman tuh, anak yatim dengan anak yang masih punya kedua orang tua utuh, kehidupan yang terjamin itu di mata Allah sama aja. Jadi nggak usah saling menjatuhkan atau merendahkan, karena sama-sama kan anak yatim juga punya perasaan, punya hati, punya kehidupan yang ingin layaknya seperti kehidupan banyak orang lah. Apalagi dia kan malah bebannya banyak ketika udah lulus, gimana caranya untuk diterima di masyarakat dan supaya dia bisa menjalani kehidupan dengan sebatang kara. Kayak contoh-contohnya mungkin orang-orang kayak Haryanto. Iya. Orang-orang kayak Haryanto pun sebenarnya pengen hidup punya orang tua utuh, pengen merasakan kasih sayang orang tua, tapi kenyataan yang memang takdir yang Allah berikan ke Haryanto berbeda. Itu ujian yang Allah berikan ke Haryanto. Bagaimana caranya dia kuat, tabah, dan sabar. Memang masa lalu punya masa lalu suram, tapi ketika kamu terus-terusan mabok-mabokan, kamu minum minuman keras yang gak ada ujungnya kok. Iya. Sampai sekarang pun masih minum. Udah enggak, sekarang udah enggak. Berarti udah berhenti total. Udah berhenti total. Berhenti total. Terus sekarang kamu kerja di mana? Sekarang saya kerja di Seafood di Tangerang juga. Daerah Tangerang. Kenalnya dari mana tuh? Kenalnya dari pas saya di Dadap. Dadap. Iya. Kenal sama bosnya atau sama Sama karyawannya? bosnya. Kenal tadi? Karena dulu bosnya itu sering belanja di tempat saya gitu. Jadi belanja di tempat saya, jadi udah kenal deket lah bosnya. Pas saya kabur, saya telepon bos ikutin, saya langsung disuruh masuk kerja. Disuruh masuk kerja. Berarti di luar orang-orang yang mungkin menganggap kamu sebelah mata, tatoan, gembel, pokoknya yang sebelah mata lah sama orang lain, ternyata masih banyak juga yang sayang sama kamu kok. Apalagi alumni yang memang nasib dengan kamu kan masih banyak saudara masih. Kalau kamu terus serana itu, yang penting kamu berusaha berhijrah dari dunia yang kamu saat ini rasakan, dunia keenakan, kenikmatan yang memang dilarang oleh agama. Berarti sekarang ngontrak? Iya, Ngontrak sendiri? Udah ngontrak sama teman dulu. Sama teman. Tapi kamu sama om kamu masih suka ketemu? Udah enggak. Udah enggak? Sama sekali nggak mau ketemu? Udah, emang kayaknya udah nggak mau nemuin sih. Nggak mau nemuin, sampai sekarang pun beliau nggak mau nyariin kamu? Enggak. Terus kamu planning untuk depan itu seperti apa? Rencana ke depannya di masa tua kamu seperti apa? Ada nggak ya? Pengen ngejalanin hidup lebih bener lagi sih. Banyak nih toh anak-anak sebaya dengan kamu. Kamu kan memang dari kecil memang tertatih-tatih lah ya. Bisa dibilang memang hidupnya nggak jelas.
arah tujuan kamu juga nggak jelas, kemudian pendidikan awal dari orang tua kamu nggak dapet, beruntung kamu masih ditolong sama rumah yatim, panti, dia masih ditolong orang-orang sekitar kamu yang baik. Kan di sekitaran kamu masih banyak orang-orang yang masih acuh sama orang tua, banyak orang anak-anak yang lebih memprioritaskan teman daripada orang tua kandung. Ada nggak pesan-pesan yang kamu pengen banget sampaikan sama orang anak-anak yang masih beruntung nih hidupnya nih? Ada nggak? Nah, ya buat teman-teman yang masih punya keluarga utuh gitu ya, jangan sia-siakan lah gitu saat dia lagi ada. Sebab kalau dia udah nggak ada, intinya yang disia-siain. iya. Sama kok, kayak saya juga kok. Saya lebih biasanya gini, tawadu terhadap seseorang, terhadap seseorang. Akan misalkan si A itu misalkan tokoh di salah satu daerah, kita tawadu sama dia, kita menghormati, benar-benar menghormati. Tapi sama orang tua sendiri kita masa bodoh, disuruh aja, entar lah. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip kok. Oke, saya tawadu terhadap seorang, misalkan tokoh. Tetapi dari tawadunya saya terhadap tokoh, saya harus lebih tawadu terhadap orang tua kandung saya sendiri. Banyak kebingungannya di situ. Kita menghormati seseorang, tokoh misalkan, tapi misalkan salamannya seperti bolak-balik, cium tangan, bagus. Tapi alangkah bagusnya ketika kita pun melaksanakan hal yang sama orang tua kandung kita. Orang-orang seperti Haryanto pun sebenarnya pengen tawadu sama orang tua, tapi orang tuanya udah gak ada. Itu juga ketika orang-orang yang beruntung seperti orang-orang di luar sana kok. Ketika memang orang tuanya sudah meninggal pun, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa kok. Yang kita hanya bisa perbuat hanya penyesalan, sama yang kamu rasakan saat ini. Jadi mumpung masih ada orang tua, masih ada yang mau mendidik kamu, ada yang masih mau nasihatin kamu, tawadulah selayaknya kamu tawadu terhadap orang yang kamu segani, orang kamu takuti. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, itu kalau tanpa restu orang tua nggak bakal jadi apa-apa. Karena dari awal kita kecil kan ya, dari kecil dididik orang tua, disekolahkan orang tua, pokoknya segalanya dari orang tua. Bahkan dari kandungannya pun orang tua biasanya udah mendoakan, semoga kamu ketika udah besar jadi orang sukses, ketika kamu udah besar bisa jadi orang baik, bisa jadi besar jadi orang soleh. Doanya orang tua itu dari kamu, kita semua dari kandungan itu udah didoain. Makanya seburuk-buruknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, itu adalah orang tua kandung kita yang harus kita hormatin. Meskipun orang tua kamu misalkan orang tua kamu cerai, kamu gak diurus, kamu gak boleh membenci, bagaimanapun juga itu adalah orang tua kamu, darah daging kamu yang melahirkan kamu. Kamu tetap harus mendoakan orang tua kamu meskipun kamu gak diurus sama mereka. Itu mungkin sekian yang bisa disampaikan. Semoga ada hikmah dari video ini. Perjalanan Haryanto ini adalah cermin buat kita semua untuk lebih mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, untuk lebih sayang sama orang tua, lebih cinta sama orang tua, bukan malah mengedepankan teman-teman. Jadi kita kedepankan dulu orang tua kandung, kita menghormati dulu orang, pokoknya diutamakan orang tua. Karena seburuk-buruknya orang tua, surga kan ada di telapak kaki ibu. Meskipun udah meninggal sekalipun, wujud kasih sayang anak terhadap orang tua mendoakan setiap saat. Saya sih nggak bisa apa-apa, saya juga masih belajar di situ, tapi saya berusaha untuk tawadu sama orang tua, wujud kasih sayang terhadap orang tua, sampai orang tua misalkan udah nggak ada sekalipun, doa sebagai anak terhadap orang tua akan terus mengalir. Mungkin saya akhiri, mungkin di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Oke, kita